Bab Konstitusi Menawan. Pada saat ini, Dominic dan sisanya melihat titik hitam. Hanya dalam beberapa detik, titik hitam itu berubah menjadi kura-kura yang sangat besar di langit. Apa? Sebuah kura-kura? Samuel dan para elite bumi lainnya sangat terkejut. Kura-kura itu hanya raksasa. Sulit membayangkan makhluk sebesar itu benar-benar ada. Bagaimana itu mungkin? Selain itu, kura-kura memberi mereka tekanan besar. Dominic melihat kura-kura di langit. Inilah makhluk yang dia rasakan. Namun, ada sesuatu yang tampaknya tidak beres. Orang ini sebenarnya bukan real deal. Segalanya mungkin akan menjadi sulit. Saat kura-kura raksasa turun, tubuhnya mulai menyusut perlahan dan akhirnya kembali ke ukuran kura-kura normal. Istana di punggungnya disimpan oleh Darla. Itu adalah proses yang cepat. Samuel dan yang lainnya merasa semuanya terjadi hanya dalam sekejap mata. Kura-kura itu lenyap, dan 6 orang, 1 pria dan 5 wanita, muncul di depan mata mereka. Pria itu Grady. Darla adalah wanita paruh baya di antara 5 wanita. 4 lainnya yang berdiri di belakang Grady adalah pelayannya. Penegak semesta tidak biasanya membawa dayang mereka berkeliling. Setelah semua, mereka mungkin menghadapi segala macam bahaya saat bepergian di alam semesta. Akan merepotkan untuk membawa pelayan mereka bersama mereka. Namun, ini adalah kunjungan pertama Grady dilakukan sebagai penegak alam semesta. Dia belum terbiasa dengan identitas barunya dan membawa para pelayan bersamanya. Apalagi dia di sini bersama sahabat ibunya, Darla. Tidak akan ada sedikit pun bahaya sama sekali. Setelah Darla mendarat, dia tidak menatap Dominic, yang merupakan ahli alam abadi. Sebaliknya, dia melihat Camille. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Dominic bertanya sambil maju. "Dude, kamu adalah orang dari galaksi peradaban inferior yang baru saja memasuki alam abadi, bukan?" tanya Grady. "Ini aku. Boleh aku tahu siapa kamu, dan apa yang membawa kamu ke sini? Kami adalah penegak alam semesta yang bertanggung jawab atas daerah ini, jadi tentu saja kami di sini untuk melihat dengan tepat seberapa mampu kamu, karena kamu berhasil membawa peradaban inferior ini ke tingkat lain. Dari apa yang kami lihat, kamu tidak seburuk itu, dan kamu jauh lebih muda dari yang kami bayangkan." Penegak alam semesta? Samuel dan para ahli lain dari Earth bingung. Dengan level mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk memahami betapa menakutkannya identitas seorang penegak alam semesta. Dominic satu-satunya yang menyipitkan matanya. Tidak pernah bisa dia duga bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah penegak alam semesta. Di saat yang sama, ia menghela napas lega. Penegak alam semesta adalah pelaksana perjanjian alam semesta. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan perjalanan di seluruh wilayah mereka yang ditentukan di alam semesta untuk mencari galaksi atau kekuatan yang tidak mematuhi perjanjian alam semesta, dan untuk menghukum mereka. Pada saat yang sama, mereka adalah duta perdamaian di alam semesta. Mereka seharusnya tidak menjadi musuh, mereka juga tidak akan memiliki niat buruk mengunjungi bumi. "Oh, penegak alam semesta! Senang bertemu dengan kamu. Aku Dominic, Lord Bima Sakti." Dominic berkata dengan sopan. "Dominic, apakah ini tempat asalmu?" Grady bertanya. "Iya nih," Dominic katakan. "Aku tertarik. Bagaimana kamu bisa datang dari tempat sepi seperti itu? Dilihat dari penampilanmu, kamu pasti masih berusia 20-an. Tidak masalah dari mana aku berasal. Ditambah lagi, bukan aturan tertulis bahwa prajurit yang kuat tidak boleh berasal dari bumi, bukan?" "Haha, itu bukan respon yang buruk. Dengan jawaban kamu berhasil mendapatkan pengakuan aku," kata Grady sambil tertawa keras. "Grady, kamu terlalu baik dengan pujianmu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Meskipun kita tidak dapat memilih kelahiran kita dapat memilih kehidupan yang ingin kita jalani. Dominic, orang-orang di tempatku pasti akan tertawa mendengar ucapanmu. Tapi aku berbeda, dan menurutku ucapanmu masuk akal. Bagaimana kalau kamu menjadi temanku? Aku yakin kita akan bertemu lagi di masa depan. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu tempati. Grady, aku takut aku harus mengecewakanmu. Aku tidak berencana untuk meninggalkan Bima Sakti. Ini tanah kelahiranku, dan aku memiliki tanggung jawab untuk melindungi tempat ini dari penyusup. Dominic, kamu tidak akan tahu seberapa besar dunia ini tanpa pergi dari sini." Grady melambaikan tangannya setelah mengatakan itu. Grafik bintang alam semesta 3 dimensi muncul di depannya. Kemudian, ia menunjuk titik kecil di perbatasan dan berkata, "Dominic, apakah kamu melihat ini? Titik ini adalah gugus di mana Bima Sakti berada. Ada total 32 galaksi di sini, dan galaksi kamu hanyalah salah satu dari 18 galaksi peradaban tingkat rendah di sini." Dominic melihat grafik bintang alam semesta di depan Grady. Dia melihat titik yang mewakili gugus galaksi Bima Sakti. Bohong jika mengatakan bahwa dia tidak kaget. Bima Sakti bahkan bukan titik independen dalam grafik.
Samuel dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Hari ini, mereka sudah cukup terkejut sehingga mereka mulai mati rasa karenanya. Grady, apakah bagan ini mewakili seluruh alam semesta? Dominic bertanya. Grady, tanpa diduga, tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Dominic. Hahaha, Dominic, kamu lucu. Aku akan mati karena tertawa, hahaha. Reaksinya membingungkan Dominic. Itu hanya sebuah pertanyaan. Apakah itu sangat lucu? Sejak muda, gurunya mengajarinya bertanya tentang apa saja yang tidak ia mengerti. Lagi pula itu tidak memalukan. Setelah Grady selesai tertawa, dia akhirnya bertanya. Dominic, tahukah kamu apa yang diwakili oleh alam semesta? Aku tidak. Kata Dominic jujur. Alam semesta melambangkan ketidakterbatasan. Apa itu infinity? Ini berarti tidak ada batas untuk itu, dan bahwa itu tidak terbatas. Grafik bintang ini hanya sebagian kecil dari alam semesta. Ini hanya daerah yang Bibi Darla dan aku bertanggung jawab untuk. Alam semesta begitu besar sehingga melampaui imajinasi kamu. Kata-kata Grady seperti bom yang meledak, menyebabkan telinga Dominic berdenging. Bima Sakti, dikombinasikan dengan sekitar 31 galaksi hanya berhasil membuat titik signifikan dalam grafik bintang ini. Namun, bagan ini hanya mewakili sudut alam semesta. Itu hanyalah wilayah di mana dua penegak alam semesta bertugas berpatroli. Bukankah itu terlalu berlebihan? Dominic tidak bisa berpikir jernih saat ini. Dia tidak bisa membayangkan betapa besarnya alam semesta. Bagaimana dengan itu? Apa kamu kaget? Grady bertanya Dominic sambil menyimpan grafik bintang. Dia suka melihat ekspresi mengejutkan seperti itu pada orang lain. Memang mengherankan. Dominic bilang begitu dia sadar. Grady terus berkata. Sebuah galaksi peradaban inferior berada di bawah tingkat 4, sebuah galaksi peradaban menengah berada di antara tingkat 4 sampai tingkat 6, dan satu maju adalah antara tingkat 7 sampai 9. Semakin tinggi, bahkan ada galaksi peradaban dewa. Satu tingkat perbedaan antara galaksi akan berarti perbedaan dalam kemampuan mereka. Kesenjangan antara berbagai tahap dari peradaban rendah, menengah hingga maju bahkan lebih sulit untuk diatasi. Bima Sakti hanyalah galaksi peradaban tingkat 3 sebelum kamu mencapai alam abadi, tetapi seharusnya sekarang menjadi pemula di tingkat 4. Dominic dan Rani memiliki pembicaraan yang sangat baik. Meskipun Rani kadang-kadang berpikir ketidaktahuan Dominic lucu, ia masih sabar menjelaskan segala sesuatu kepadanya. Itu menjelaskan banyak hal. Rani lebih dari sekedar pelaksana hukum alam semesta yang superior. Titik awalnya sudah membuat banyak orang merasa putus asa. Ia sudah berdiri di puncak sejak kelahirannya. Tumbuh dalam lingkungan seperti itu juga telah membuatnya menjadi pria yang sombong. Tapi Rani sangat mementingkan Dominic, yang lahir dalam peradaban yang lebih rendah. Bahkan 4 pelayan menakjubkan yang berdiri di belakangnya merasa terkejut. Yang satu berada di puncak peradaban maju, sementara yang lain lahir dalam peradaban yang lebih rendah. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Para pelayan berpikir mereka bahkan tidak boleh disebutkan dalam napas yang sama. Tapi mereka berdua hanya cocok. Karena identitasnya, Hani bahkan meremehkan bakat-bakat itu dalam peradaban maju, dan dia hampir tidak bermain baik dengan mereka. Namun, di depan Dominic, Rani agak mudah didekati. Meskipun masih ada sedikit kesombongan dalam nada bicaranya, itu adalah sesuatu yang telah dilahirkannya. Apalagi dia sudah cukup menahan diri. Jika tidak, Rani bahkan tidak akan repot-repot berbicara dengan seseorang seperti Dominic, yang telah lahir dalam peradaban kecil dan inferior. Percakapan di antara mereka sedikit demi sedikit menghilangkan kegugupan Samuel dan prajurit bumi lainnya. Dilihat dari situasi saat ini, para eksekutor hukum alam semesta ini seharusnya tidak menjadi musuh. Selama tidak ada bahaya di bumi, mereka bisa yakin. Darla tidak berbicara sejak dia muncul, tapi dia telah menatap Kemil sepanjang waktu seolah-olah melihat beberapa harta langka. Kemil secara alami menyadarinya. Tapi Dominic mengatakan orang-orang ini sangat kuat, jadi dia juga tidak ingin menimbulkan masalah baginya. Selain itu, seorang wanita, bukan pria bau yang sedang melihatnya. Jadi, Kemil pura-pura tidak tahu. Rani mengobrol dengan Dominic sebentar dan tiba-tiba menemukan bahwa Darla tampak aneh. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bibi Darla, ada apa? Darla tersenyum dan menjawab. Tidak ada. Aku menemukan sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik? Apa itu tadi? Karena Darla tidak menjelaskan, Rani tidak terus menanyakannya. Dia kemudian menoleh untuk melihat Dominic. Ada alasan mengapa dia begitu peduli tentang Dominic. Rani telah menggunakan keterampilan menonton bintang surga pada Dominic, yang merupakan keterampilan sempurna Hamstar Mansion yang terkenal. Namun, efeknya telah mengejutkannya. Keterampilan menonton bintang surga sangat kuat, tetapi tidak bekerja pada Dominic. Dominic seperti diselimuti misteri. Dia telah menutupi dirinya dengan sangat hati-hati sehingga Rani tidak dapat melihatnya bahkan setelah menggunakan keterampilan menonton bintang surga.
Jadi, Rani terkejut. Dominic baru saja mencapai alam abadi dan masih dalam tahap awal dominasi abadi, tetapi keterampilan menonton bintang surga tidak bekerja padanya. Mengapa? Mengapa? Di dalam Harnstar Mansion, ada sebuah rumor kuno yang selalu beredar. Jika dua orang setara kekuatannya, orang yang kebal terhadap keterampilan menonton bintang surga akan menjadi kesayangan alam semesta. Jadi, begitu orang-orang Harnstar Mansion bertemu dengan orang seperti itu, mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk menarik orang itu masuk. Jika mereka gagal, mereka tidak boleh menjadi musuh orang itu. Wani telah hidup begitu lama tetapi telah bertemu sangat sedikit orang yang kebal terhadap keterampilan menonton bintang surganya. Dan semua orang ini adalah jenius yang tak tertandingi yang statusnya tidak lebih rendah darinya. Dominic adalah orang peradaban inferior pertama yang bisa meniadakan keterampilan menonton bintang surga. Itulah mengapa Wani sangat menghargainya dan tidak keberatan Dominic memanggilnya dengan nama depannya. Jika tidak mungkin baginya untuk membiarkan Dominic, yang telah lahir di peradaban inferior, untuk memanggilnya Wani. Bukankah ini sama dengan mempermalukan dirinya sendiri? Wani sekarang ingin menipu Dominic keluar dari galaksi dan kemudian menemukan cara untuk membiarkan dia bergabung dengan Harnstar Mansion. Ini bisa dianggap sebagai menggambar seorang prajurit yang memiliki potensi dan mungkin berguna untuk Harnstar Mansion di masa depan. Dominic, tidakkah kamu ingin keluar dari galaksi kecil ini dan melihat dunia di luar? Wani, aku benar-benar tidak punya rencana ini sekarang. Meski galaksi hanyalah peradaban inferior, tapi ini kampung halamanku. Keluarga dan teman-teman aku ada di sini, dan ada hal-hal yang aku pedulikan, jadi aku tidak akan pergi dari sini untuk sementara waktu. Dominic tidak mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan galaksi. Sejak melangkah ke alam abadi dan menyelesaikan wawasannya, Dominic telah mengetahui bahwa dia benar-benar berbeda dari orang biasa sekarang. Perbedaan paling sederhana adalah bahwa kekuatan orang biasa terbatas, sementara kekuatannya tidak terbatas. Meskipun Felix Agung telah mencapai pra-alam abadi, selama dia tidak bisa melangkah ke alam abadi, kekuatannya masih terbatas. Begitu saatnya tiba, dia akan mati. Sama seperti yang dialami Samuel, seluruh organ tubuhnya akan mulai menurun. Tidak peduli metode apa yang digunakan, itu hanya bisa menunda waktu kematian sekali. Dominic tahu bahwa masa hidupnya sendiri tidak terbatas sekarang. Tetapi Wenat dan lainnya tidak dapat mencapai alam abadi karena terlalu sulit. Bahkan Felix, seorang super jenius sekali dalam bulan biru galaksi telah terjebak di langkah terakhir dan tidak bisa membuatnya. Jika bukan karena sistem, Dominic tidak akan mendapat kesempatan. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memberikan pengalamannya kepada Wenat dan yang lainnya. Jadi, Dominic pikir orang seperti Wenat tidak akan pernah mencapai alam abadi. Dia harus tinggal bersama mereka sampai mereka mati. Meskipun Dominic tidak mau menerima ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah mengandalkan sistem untuk meningkatkan kekuatannya. Apa yang dapat dia lakukan untuk membantu Wenat dan orang lain dan membuat mereka mencapai alam abadi dan hidup selamanya bersama dengannya? Ketika tidak ada keluarga dan teman yang tersisa di bumi, dia mungkin pergi keluar dan melihatnya. Tapi Dominic tidak berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dominic, kamu sekarang berada di puncak galaksi. Jika kamu tidak keluar, akan sulit untuk membuat kemajuan. Tidakkah kamu ingin melihat dunia luar? Tidakkah kamu ingin bertemu dengan orang-orang yang lebih berbakat darimu? Tidakkah kamu ingin melawan para jenius yang tiada tara? Wani masih berusaha membujuk Dominic, berharap dia bisa keluar. Hanya sedikit orang yang kebal terhadap keterampilan menonton bintang surga, dan tidak satu pun dari mereka yang sederhana. Dominic tidak terkecuali. Dominic telah lahir di peradaban inferior ini, tapi dia bisa meniadakan skill menonton bintang surga. Wani merasa bahwa Dominic bahkan lebih misterius daripada semua orang lain yang tidak bisa dia lihat melalui keterampilan menonton bintang surga. Lagi pula orang-orang itu terlahir dengan status tinggi. Tapi Dominic telah mencapai ini sepenuhnya sendiri. Mungkin Dominic telah melalui beberapa petualangan yang luar biasa, yang membuktikan bahwa keberuntungan ada di pihaknya. Di mata kekuatan super seperti Harnstar Mansion, bakat bukanlah satu-satunya faktor, sementara keberuntungan sama pentingnya. Seorang jenius yang mati bukanlah seorang jenius. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, dia kemungkinan besar akan mati di tengah jalan jika tidak ada cukup keberuntungan. Kata-kata Wani mengejutkan keempat pelayan yang menakjubkan di belakangnya. Mereka dapat memahami mengapa dia mendorong Dominic untuk pergi melihat dunia. Tapi mengapa dia menghasut Dominic untuk bersaing dengan para jenius yang tiada tara? Mereka sebanding dengan Wani sendiri. Apakah ini terlalu konyol? Bagaimana mungkin seseorang dari peradaban yang lebih rendah bisa bersaing dengan para jenius yang tak tertandingi dari peradaban maju? Apakah ini mungkin? Mereka tidak berpikir begitu. Prestasi beberapa orang telah ditentukan oleh takdir sejak mereka dilahirkan. Wani adalah contoh terbaik. Aku mau! Tapi tidak sekarang. Mungkin aku akan keluar dan melihat-lihat di masa depan. Kata Dominic sambil menggelengkan kepalanya. Kamu, Dominic, jujur saja, aku sangat menghargaimu,
dan aku tidak ingin melihatmu membuang-buang waktu di tempat kecil ini. Sudah saatnya bagi kamu untuk mempercepat untuk mengejar mereka, jika tidak, masih akan ada kesenjangan besar antara kamu dan orang-orang. Jika kamu tidak mengejar mereka sekarang, celahnya akan semakin besar. Aku tahu, tapi aku tidak peduli. Setiap orang memiliki sesuatu yang mereka nilai dalam hati mereka. Aku tidak ingin pergi sekarang. Hani, tolong jangan membujukku lagi. Kenapa kamu tidak mengerti? Kamu terlalu keras kepala. Kata Rani tak berdaya. Semua orang terdiam. Wani telah mengatakan semua yang harus dia katakan, jadi dia tidak tahu bagaimana membujuk Dominic keluar dari sini sekarang. Dia sudah menelan harga dirinya, tapi Dominic tidak melakukannya sama sekali. Jika orang lain, dia tidak akan terganggu untuk berbicara begitu banyak. Alasan mengapa Dominic telah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya adalah untuk melindungi tanah airnya dan keluarganya, sehingga dia tidak akan meninggalkan bumi sekarang. Dia tidak bisa membawa Wenat dan yang lainnya pergi bersamanya, jika tidak, akan ada terlalu banyak ketidakpastian. Tidak apa-apa bagi mereka untuk tinggal di galaksi karena dia Lord Bima Sakti. Tetapi ada terlalu banyak orang yang lebih kuat darinya di luar, jadi jika mereka keluar, Dominic akan kehilangan kendali atas situasi. Dia memutuskan untuk tetap aman di bumi dan menemani Wenat dan yang lainnya. Setidaknya ia akan membiarkan mereka hidup bahagia seumur hidupnya. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa memiliki beberapa anak. Dominic bukan orang yang ambisius. Dia tidak berubah meskipun dia telah mencapai alam abadi. Dalam hatinya, Wenat dan yang lainnya lebih penting daripada bertarung dengan prajurit jenius atau mendapatkan kekuatan tertinggi. Tiba-tiba, Darla menatap Kemil dan bertanya, "Gadis, siapa namamu?" Kemil terkejut dan berkata, "Apakah kamu berbicara dengan aku?" Dia sudah lama menyadari bahwa Darla telah menatap dirinya sendiri. Sekarang setelah dia mengajukan pertanyaan, Kemil secara naluriah merasa bahwa dia harus bertanya pada dirinya sendiri. "Iya nih, kamu, siapa nama kamu?" Darla tersenyum seolah sedang menggoda anak jahil. "Nama aku Kemil Henderson." Kemil menjawab dengan sopan. "Kemil? Nama yang bagus. Apakah kamu tertarik untuk mengikuti aku? Aku akan membawamu keluar dari sini untuk melihat dunia luar. Ini benar-benar akan luar biasa, dan kamu mungkin tidak mau kembali." Kata Darla penuh harap. Rani pun kaget. Apakah Darla ingin menerima gadis ini sebagai muridnya? Mengapa? Mengapa? Banyak pendekar jenius dari keluarga terpandang tadinya ingin menjadi murid Kamala, tapi semuanya ditolak. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menerima satu murid pun dan selalu sendirian. Sekarang, mengapa dia mengambil inisiatif untuk menerima wanita ini sebagai muridnya? Wanita ini hanyalah orang dengan peradaban yang lebih rendah. Ada yang salah. Wani langsung menggunakan keterampilan menonton bintang surga. Target kali ini bukan Dominic melainkan Kemil. Setelah beberapa saat, Wani menggelengkan kepalanya dan merasakan sakit kepala. Ini adalah sekuela dari menggunakan skill. Keterampilan menonton bintang surga adalah keterampilan unik dari Mansion Bintang Surga yang tidak boleh digunakan berkali-kali berturut-turut. Rani baru saja menggunakannya pada Dominic sekali. Dan sekarang, Kemil. Itu sedikit berlebihan baginya. Tapi dia telah melihat melalui Kemil. Dia baru saja mencapai tahap awal daftar satelit. Bakatnya tidak buruk, tetapi dia tidak memiliki sesuatu yang istimewa dalam aspek lain. Mengapa? Mengapa? Rani pun bingung. Dengan menggunakan keterampilan menonton bintang surga, dia telah melihatnya dengan jelas. Namun ia belum menemukan sesuatu yang luar biasa. Meskipun bakatnya tidak buruk, dia jauh lebih buruk daripada para pejuang yang ingin Darla menjadi guru mereka. Karena Darla telah mengambil inisiatif untuk menerima Kemil sebagai muridnya, pasti ada alasannya. Tapi Rani tidak tahu apa itu. Sepertinya keterampilan menonton bintang surga miliknya masih perlu ditingkatkan. Dia memutuskan untuk terus berlatih keras ketika dia kembali. Apa? Kemil tidak mengerti pertanyaannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa wanita cantik ini menawarkan diri untuk membawanya pergi? Apakah dia ingin mengajaknya melihat dunia luar? Ini terdengar seperti penipuan. Jika seorang pria yang mengucapkan kata-kata, Kemil masih bisa mengetahui tujuannya. Lagi pula, ada banyak pria yang terobsesi dengan penampilannya. Tapi seorang wanita cantik yang mengatakan demikian. Melihat ekspresi terpesona dari orang-orang di sekitar, Kemil merasa dia lebih menawan dari dirinya sendiri. Sejak wanita cantik ini muncul, kebanyakan pria telah terpikat. Hanya beberapa yang tidak terpengaruh. Kecuali Dominic, hampir semua pria yang tidak terpengaruh adalah orang tua yang tidak memiliki hasrat seksual lagi terhadap wanita. Kemil secara pribadi mengalami kemauan Dominic. Sudah begitu banyak wanita cantik seksi berkeliaran di sekitarnya, tetapi dia menahan diri dengan sangat baik. Jika mereka tidak mendengar suara Dominic dan Wenat bercinta setiap malam, mereka akan ragu Dominic impoten.
Karakter Dominic telah membuat mereka sangat jatuh cinta padanya. Dia tidak akan menerima seorang wanita dengan mudah, tetapi begitu dia menerimanya, dia akan bertanggung jawab untuknya sampai mati. Gadis, biarkan aku membawamu keluar. Tempat ini terlalu kecil, dan kamu tidak akan mencapai apa-apa jika tinggal di sini. Ini akan menyia-nyiakan Anda. Darla menutup mulutnya tepat waktu dan tidak menyelesaikan kalimat terakhir. Apakah kamu mau menerimaku sebagai murid? Camille mengerti sedikit. Jika kamu ingin menjadi muridku, tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Jika kamu tidak ingin menjadi muridku, kamu bisa mengikutiku. Kita bisa menjadi teman. Apakah itu oke? Darla tampak seperti serigala menipu kelinci putih kecil. Rani tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Di tempat kecil ini, ada Dominic yang kebal terhadap keterampilan menonton bintang surga, dan seorang wanita yang Darla ingin menerima sebagai muridnya. Rani melihat sekeliling dan menemukan beberapa wanita dengan bakat yang bagus. Bakat mereka tidak dapat dianggap sangat tinggi, tetapi jika mereka dilatih dengan baik, mereka dapat memperoleh prestasi besar. Planet kecil ini sebenarnya adalah tempat harta karun. Tetapi jika mereka dibudidayakan dengan baik, mereka juga akan memiliki prestasi yang baik. Camille tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia menatap Dominic, ingin dia membantunya. Jika sebelumnya, Camille pasti akan menolak Darla tanpa ragu. Tetapi karena Dominic telah melangkah ke alam abadi dan memberitahunya bahwa orang-orang di alam abadi dapat hidup selamanya, Camille sudah mulai memiliki pemikiran lain. Dia juga sangat menginginkan keabadian. Dia tidak ingin Dominic melihatnya menjadi tua, dan dia ingin bisa tinggal bersamanya selamanya. Tapi Camille tidak tahu apakah kata-kata Kamala itu benar. Bisakah dia membantunya menerobos ke alam abadi? Jika dia tidak bisa, akan lebih baik baginya untuk tinggal dengan Dominic di bumi, dan dia akan membuat setiap hari berarti dari sekarang. Camille telah memberikan pandangan meminta tolong pada Dominic, dan dia secara alami menyadarinya. Dilihat dari posisi berdiri ke-6 orang itu, Rani dan wanita cantik paruh baya di depan tidak diragukan lagi memiliki status tertinggi. Dan Rani memanggilnya Bibi Darla. Status Darla lebih tinggi. Dengan kata lain, wanita cantik yang sedang memancarkan getaran menggoda ini adalah pemimpin mereka. Dia ingin menerima Camille sebagai murid. Apa niatnya? Apakah kata-katanya benar? Dominic memiliki pemikiran yang sama dengan Camille. Jika Darla adalah seorang pria, Dominic akan meminta Camille untuk menolak tanpa ragu untuk nasihatnya, tetapi Darla adalah seorang wanita yang bahkan lebih menggoda daripada Camille. Jadi Dominic tidak yakin. Jika dia ingin menerima Camille sebagai muridnya, Dominic akan setuju. Sisa hidupnya akan terlalu lama, dan dia akan terlalu kesepian. Secara alami lebih baik memiliki teman untuk menemaninya. Dominic bahkan berharap Wona dan yang lainnya bisa menerobos ke alam abadi dan bisa hidup selamanya seperti dia. Dia berharap mereka semua bisa tinggal bersamanya. Tapi ia tahu, terlalu sulit untuk memenuhi keinginannya ini. Alam abadi. Ada jutaan planet kehidupan dan banyak manusia di galaksi. Tapi belum pernah ada orang yang bisa mencapai alam abadi kecuali dirinya sendiri. Jika bukan karena sistem, dia bahkan tidak akan berani memimpikannya. Tetapi sistem hanya dapat digunakan oleh dirinya sendiri, sehingga tidak dapat membantu orang lain untuk menerobos. Rani, siapa ini? Siapa wanita ini? Dominic bertanya sambil menatap Rani. Ini adalah Bibi Darla. Aku penegak alam semesta yang baru, jadi dia mengajakku keluar untuk memperluas pikiranku. Dia adalah pelaksana hukum alam semesta senior yang terkenal, dan dia memiliki kekuatan besar. Dengan itu, Darla berkata, Hai, Dominic. Kamu bisa memanggilku Darla. Aku bisa melihat bahwa semua orang ini mengikuti perintahmu. Aku ingin membawa Camille pergi. Apa kamu setuju? Bibi Darla, bagaimana kamu bisa meminta Dominic untuk memanggil kamu Darla? Bukankah itu agak kasar? Rani berkata dengan tidak puas. Aku tidak keberatan. Kamu juga bisa memanggilku Darla. Kamu tidak perlu mendengarkan ibumu. Kata Darla dengan santai. Bagaimana dia bisa memintanya untuk menyebut dirinya Darla? Rani tidak berani melakukan itu. Jika tidak, ibunya akan mengulitinya. Darla, apakah kamu benar-benar ingin menerima Camille sebagai muridmu? Apa kamu mengatakan itu dengan iseng? Dominic bertanya. Tentu saja, aku memang ingin menerimanya sebagai muridku. Darla menjawab. Akankah Camille memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam abadi? Selama dia mengikutiku, aku dapat menjamin bahwa dia akan mencapai alam abadi dalam waktu 100 tahun. Semua orang tercengang dengan kata-kata Kamala dan mengalihkan pandangan mereka ke Camille. Bahkan Rani tidak terkecuali. Dalam 100 tahun, dia bisa mencapai alam abadi dari alam bintang. Apakah dia begitu berbakat? Bahkan para jenius itu tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat meningkatkan dari Star Realm ke Eternal Realm dalam waktu 100 tahun. Rani meragukan keterampilan menonton bintang surga miliknya tidak mempan juga pada wanita ini. Tidak. Tidak.
Dia memutuskan untuk melatih keterampilan ini sepenuhnya setelah dia kembali. Dia tidak akan keluar lagi sampai dia berhasil. Jika tidak, jika dia bertemu dengan orang-orang jenius seperti itu lagi, dia masih akan gagal untuk melihat mereka. Wenat, Sharon, Celia, Cara, dan Vera semua memandang Camille dengan iri di mata mereka. Dan ada beberapa kepahitan di hati mereka. Setelah ratusan tahun, mungkin hanya akan ada Dominic dan Camille tersisa. Saat itu, mereka berdua bisa berkeliling alam semesta bersama-sama dengan hati-hati. Darla, Camille hanyalah seorang wanita yang lahir di peradaban inferior. Tapi kamu adalah penegak alam semesta tingkat tinggi. Kenapa kamu sangat menghargainya? Dominic tidak terbawa oleh janji Darla. Jika Darla ingin mengambil Camille, dia harus membiarkan dia tahu alasannya. Jika tidak, Dominic tidak akan setuju. Dia tidak akan pernah mengendurkan kewaspadaan terhadap pelaku kejahatan. Dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai orang yang baru saja dia temui hanya karena kata-katanya. Bahkan jika dia dan Rani baru saja bicara, Dominic tidak mempercayainya sepenuhnya. Kepercayaan di antara orang-orang perlu dibangun setelah bergaul satu sama lain dari waktu ke waktu. Apa kamu pikir aku berbohong padamu? Darla bertanya. Aku hanya merasa sedikit bingung. Jawab Dominic. Kamu mengatakan bahwa Camille lahir di peradaban inferior, tapi aku penegak semesta unggul. Menurutmu apa yang dia punya untuk menipuku? Mengenai alasannya, aku belum bisa memberitahumu. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Maaf. Tapi jika kamu tidak memberitahuku alasan spesifiknya, aku tidak akan membiarkannya pergi bersamamu. Rani tiba-tiba menyela. Dominic, karena Darla ingin menerimanya sebagai murid, kalian harus segera setuju. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya ingin menjadi muridnya, tetapi mereka semua ditolak. Bahkan di kampung halaman aku, Darla menikmati reputasi luas. Ini pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk menerima seorang murid. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu akan menyesalinya. Rani cemas sekarang. Selama Darla berhasil menerima Camille sebagai muridnya, Dominic mungkin juga berubah pikiran. Rani! Kalau itu kamu, apa kamu akan menitipkan teman terdekatmu pada orang yang baru sekali kamu temui tanpa tahu alasan sebenarnya? Rani tidak bisa berkata-kata sejenak. Camille tersenyum manis ketika mendengar Dominic mengatakan bahwa dia adalah teman terdekatnya. Dia pikir itu benar untuk meminta Dominic untuk membuat keputusan. Dia percaya bahwa dia akan dengan ketat memeriksa semuanya untuknya. Bahkan jika apa yang dikatakan Darla benar, Camille masih sedikit ragu tentang apa yang harus dilakukan. Jika dia memilih untuk pergi bersamanya, dia harus berpisah dengan Dominic untuk sementara waktu. Namun, dalam jangka panjang, tidak diragukan lagi itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dominic, aku adalah penegak alam semesta, dan aku adalah orang dengan ketenaran dan prestis. Aku tidak akan bermain trik kotor dengan kamu. Kata Darla dengan ketidaksenangan. Darla, tolong jangan salah paham. Aku hanya ingin melindungi semua orang di sekitarku. Ini juga tujuan dari usahaku untuk meningkatkan kekuatanku. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi mereka dengan baik, apa gunanya aku melangkah ke alam abadi? Kata-kata Dominic menggerakkan semua wanita di sekitar. Melihat punggungnya yang tegak, mereka merasa tekad mereka telah diperkuat. Darla tidak bisa berkata-kata. Menurutnya bocah ini merepotkan. Dia mengerti praktik Dominic. Namun pengertian bukan berarti persetujuan. Dominic gagal menghargai kebaikannya, jadi Darla merasa sedikit kesal. Dia hanya seorang pejuang alam abadi dan telah lahir di peradaban yang begitu kecil dan lebih rendah. Tapi dia berani menyinggung seorang penegak alam semesta? Dia tidak tahu bagaimana dia bisa begitu berani. Orang bodoh bergegas masuk ke tempat para malaikat takut untuk melangkah. Tapi Darla tidak bisa mengatakan alasan sebenarnya. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir, semuanya. Aku hanya merenungkan beberapa hal dan aku melamun. Dominic buru-buru berkata. Melihat dia baik-baik saja, Wenat dan yang lainnya merasa lega. Dominic telah kembali ke akal sehatnya, tetapi dia merasa apa yang terjadi dalam pikirannya lebih benar dan lebih mengesankan daripada kenyataan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa gambaran semacam itu tiba-tiba muncul di benaknya? Dominic tahu situasinya sendiri. Dia tidak pernah punya perasaan seperti itu untuk Darla sama sekali. Darla memang sangat menarik bagi pria, tapi Dominic adalah pria yang bisa menahan godaan. Camille dan wanita lain di sekitarnya semuanya cantik, dan mereka memainkan segala macam trik untuk merayunya setiap hari. Dia perlahan-lahan menjadi kebal terhadap hal-hal seperti itu dan tidak bisa memiliki pikiran kotor semacam itu saat melihat seorang wanita cantik. Kalau tidak, dia pasti sudah tidur dengan Camille dan wanita cantik lainnya. Sementara Dominic berpikir tentang apa yang sedang terjadi, Darla terkejut dalam hatinya. Ini adalah vitalitas? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dominic hanyalah seorang anak yang lahir di peradaban inferior yang baru saja melangkah ke alam abadi.
Mengapa dia memiliki vitalitas yang begitu kuat? Itu luar biasa. Itu di luar dugaan Darla. Dia sekarang berada di level tertinggi alam abadi, yang tertinggi di antara 3 level, dan Dominic berada di level dominasi, jadi masih ada 1 level immortal di antara mereka. Kesenjangan antara kekuatan mereka lebih dari 2 tingkat. Darla bisa menghancurkan Dominic dan bahkan bisa meniadakan keabadiannya dan menghancurkannya. Tapi vitalitas Dominic benar-benar mengalahkan Darla, membuatnya tidak bisa melawan. Itu tidak masuk akal. Darla tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Dengan kata lain, vitalitas sebenarnya adalah kekuatan jiwa. Meskipun mereka kadang-kadang dipanggil berbeda, mereka sama. Darla sangat terkejut karena seorang pria yang baru saja melangkah ke alam abadi seharusnya tidak memiliki vitalitas yang begitu kuat. Dia pasti telah mencapai tingkat tertinggi alam abadi sebelum mendapatkan vitalitas. Apalagi, tidak semua orang di tingkat tertinggi bisa memilikinya. Vitalitas kekuatan jiwa adalah faktor yang sangat diperlukan jika seseorang perlu menerobos alam abadi. Darla hanya memperoleh begitu sedikit, tetapi dia sudah dianggap jenius langka oleh para senior sekte Glasir 7 warna. Dominic berada di tahap awal tingkat mendominasi, tetapi dia memiliki vitalitas yang begitu kuat. Bagaimana mungkin Darla tidak kaget? Dia tidak bisa lagi digambarkan sebagai seorang jenius, tetapi keajaiban yang lengkap. Dilihat dari vitalitas Dominic saat ini, selama dia terus berkultivasi, dia akan menembus alam abadi suatu hari nanti. Dengan kata lain, Dominic pasti akan menembus alam abadi dan mencapai level berikutnya di masa depan. Darla juga kaget dengan bakat Dominic saat ini. Pantas saja Wani sangat mengundangnya untuk bergabung dengan Harvenstar Mansion. Wani pasti menemukan sesuatu dengan menggunakan keterampilan menonton bintang surga. Jika tidak, Wani tidak akan berteman dengannya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang sombong. Apa yang salah? Dia hampir melewatkan seorang jenius. Sayangnya, sekte Glasir 7 warna hanya menerima murid perempuan. Jika tidak, dia akan menarik Dominic. Karena dia mengetahuinya, dia harus membangun hubungan yang baik dengannya. Seseorang yang telah memesan tiket untuk tingkat yang lebih tinggi dari alam abadi sangat berharga. Meskipun Darla sekarang berada di level tertinggi, dia tidak percaya diri untuk menerobos ke level berikutnya. Tapi semua ini bisa dikesampingkan untuk saat ini, dan mereka bisa membicarakannya nanti. Apa yang Darla pikirkan adalah bahwa Dominic telah melakukan hal kotor padanya. Gambar-gambar di benak Dominic tidak hanya ada di benaknya tetapi juga ada di pikiran Darla. Tapi perspektif mereka berbeda. Dominic aktif, sedangkan Darla pasif. Dengan kekuatan vitalitasnya, jika dia bertarung dengan Dominic hanya melalui vitalitas, dia tidak akan cocok untuknya sama sekali. Meskipun Dominic melakukan hal semacam itu padanya, Darla hanya bisa menerimanya secara pasif, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meskipun Darla telah hidup selama bertahun-tahun, dia masih perawan, dan dia bahkan tidak melakukan kontak fisik dengan seorang pria. Dia tahu kondisi tubuhnya. Tuannya selalu mengatakan kepadanya bahwa tubuhnya istimewa. Jika dia tidur dengan seorang pria, dia akan menyedot energi pria itu, dan akhirnya, pria yang berhubungan seks dengannya akan mati atau menjadi cacat. Jadi, Darla tidak pernah berani pacaran. Bahkan jika jenius yang tak terhitung jumlahnya terpesona olehnya dan bersedia melakukan apa saja, dia tetap melajang. Darla bukan lesbian. Ketika dia masih muda, dia bertemu seseorang yang dia sukai. Tapi kata-kata tuannya terus mengingatkannya. Darla tidak pernah berani melanggar batasan, jadi dia hanya bisa mengubur perasaannya di dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, dia semakin tua. Dia perlahan-lahan menghilangkan ide semacam ini. Orang lain berpikir bahwa dia terlalu sombong, memandang rendah hidungnya pada setiap pria. Hanya Darla sendiri yang tahu bahwa dia hanya tidak ingin menyakiti orang lain. Tubuhnya seperti bunga mandala untuk pria, yang memiliki daya tarik ekstrim sekaligus bahaya fatal. Ternyata seperti ini yang dirasakan gadis saat bercinta dengan seorang pria. Darla memikirkannya dalam hati. Dia pikir tidak mungkin dia mengalaminya dalam hidupnya. Dia tidak pernah menyangka akan ada kesempatan seperti itu baginya untuk berhubungan seks di dunia spiritual imajiner. Meskipun dia tidak benar-benar melakukan seks sungguhan, gambaran di benaknya tidak lebih buruk. Pada saat-saat terakhir, Darla merasa gembira seolah-olah dia terbang di surga. Selama seseorang mengalami perasaan seperti itu, seseorang akan tergila-gila olehnya. Alasan mengapa Dominic dan Darla melakukan seks spiritual semacam ini terutama karena tubuhnya yang istimewa. Dia memiliki konstitusi alam yang menawan. Dia memancarkan pesona sepanjang waktu, menarik perhatian pria dan menghasut keinginan mereka. Dan saat dia semakin kuat, kekuatan pesona yang dia pancarkan juga menjadi lebih kuat. Ketika Darla memasuki tingkat tertinggi alam abadi dan mulai memiliki vitalitas, kekuatan pesona mencapai puncaknya. Setiap gerakannya, kerutan, dan senyumnya memengaruhi pria di sekitarnya. Pesona ini berasal dari tubuh dan jiwanya. Darla tidak bisa mengendalikannya sendiri. Ketika Dominic sepenuhnya mengaktifkan vitalitasnya untuk menghentikan Darla, vitalitasnya yang lemah telah terangsang.
Ketika vitalitas mereka bertabrakan, yang kuat Dominic telah tertarik oleh kekuatan pesona dalam vitalitas lemah Darla. Ini menyebabkan gambar erotis seperti itu muncul tak terkendali di benak Dominic. Darla benar-benar lengah, dan vitalitasnya terlalu lemah untuk melawan, jadi dia harus bercinta dengan Dominic dalam pikirannya. Ini di luar kendali mereka. Darla tidak menyangka Dominic memiliki vitalitas yang begitu kuat, jadi dia lengah dan dikalahkan oleh Dominic. Dominic tidak pernah menyangka bahwa kekuatan pesona Darla akan menarik vitalitasnya. Karena itu, mereka berhubungan seks dalam pikiran mereka dengan cara ini. Mereka menikmati kenikmatan itu tapi tidak melakukan kontak fisik sedikit pun. Situasi semacam ini cukup langka bahkan di seluruh alam semesta besar. Konstitusi Darla yang menawan memang sangat kuat. Ketika Dominic dan Wenat bercinta, dia bisa bertahan selama beberapa jam. Tetapi ketika ia tidur dengan Darla, ia ejakulasi hanya dalam 3 menit. Dominic takut melihat Darla. Bagaimanapun, dia telah tidur dengannya dalam pikirannya. Dan dia bahkan bisa mengingat dengan jelas beberapa bagian tubuhnya. Sekarang, Dominic masih berpikir apa yang baru saja terjadi luar biasa. Melihat keduanya berdiri diam, Wani terus berkata, "Dominic, bisakah kamu percaya padaku? Aku bersumpah demi kehormatan aku bahwa Darla benar-benar hanya ingin menerima magang. Baru saja, Darla telah menarik pukulannya, jika tidak, kamu akan dikirim ke luar angkasa." Ia tidak bisa membiarkan mereka berdua bertengkar lagi. Jika Dominic benar-benar membuat marah Darla, dia akan berakhir sengsara. "Aku mengerti, Wani. Jangan khawatir. Aku hanya tidak menyangka Darla melakukan gerakan mendadak seperti itu, jadi aku bereaksi tanpa sadar," kata Dominic. Dia tidak tahu Darla juga melihat gambar di benaknya. Kalau tidak, dia akan semakin takut menghadapinya. Wani pikir dia telah mengurus Dominic, jadi dia berbalik untuk melihat Darla. "Bibi Darla, apa kamu bisa?" Setelah dia menelponnya, Darla tidak merespon. "Bibi Darla?" Wani berkata lebih keras. Tidak apa-apa." Darla memberikan jawaban yang tidak relevan. "Bibi Darla, ada apa?" Wani bertanya dengan curiga. Dominic juga tampak linglung. Apa yang terjadi dengan kedua orang ini? "Aku tidak apa-apa. Aku hanya memikirkan sesuatu," jawab Darla dan Wani bingung. Dia memikirkan banyak hal? Apa itu tadi? Dominic juga mengatakan bahwa ia merenungkan hal-hal. Apakah mereka berpikir sama? Mustahil. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Wani tidak sadar bahwa kedua orang itu memiliki pemikiran yang sama. "Bibi Darla, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Cari tempat untuk istirahat. Aku sudah lelah. Kita bicarakan hal lain besok. Oke deh." Setelah Wani selesai berbicara dengan Darla, dia berkata kepada Dominic, "Dominic, tolong siapkan tempat untuk kami beristirahat." Dia menjawab, "Oke, silakan ikut dengan aku." Dominic memimpin jalan. Sebelum pergi, dia melirik Darla. Melihat tubuh montoknya yang terbungkus dengan hati-hati, dia tidak bisa berhenti memikirkan gambar telanjangnya di benaknya. Dominic menggeleng cepat, berusaha membuang pikiran kotornya. Camille dan yang lainnya mengikutinya. Berikutnya Darla, Hani, dan keempat dayangnya, diikuti oleh Samuel dan prajurit bumi lainnya. Dominic membawa semua orang kembali ke tempat di mana ia pernah tinggal. Wanar dan yang lainnya tinggal di sini sekarang. Itu bersih dan luas. Darla memilih kamar, masuk, dan tidak keluar. Wani tidak mengerti apa yang salah dengannya. Dia telah mencapai alam yang begitu tinggi, apakah dia juga akan merasa lelah? Karena dia membocorkan napas dan mengguncang Dominic ke belakang sejauh ratusan kaki, Darla mulai berperilaku tidak normal. Wani tidak tahu apa yang terjadi. Darla sedang berbaring di tempat tidur di kamar dengan paha montok terjalin. Bayangan Dominic bercinta dengannya terus muncul di benaknya. Begitu juga dengan perasaan euforia saat terakhir. Darla tidak bisa mengendalikan hasratnya untuk seks. Tuannya belum menceritakan semuanya. Tubuhnya yang menawan tidak hanya akan menyebabkan kerugian besar bagi pria tetapi juga konsekuensi yang sangat serius bagi dirinya sendiri. Selama Darla berhubungan seks, semua keinginannya akan meledak. Jika bendungan pada tiba-tiba retak, maka seluruh bendungan akan runtuh dalam sekejap. Dan kini hasrat Darla semakin mengucur deras dan dia sama sekali tidak bisa menahannya. Jika ini tidak dapat dikurangi, Darla akan segera didorong oleh keinginan dan menjadi sesat. Dan pria hampir tidak bisa menolaknya. Jika keadaan terus seperti ini, dia akan menyedot energi satu demi satu pria setelah merayu mereka. Darla tiba-tiba duduk di tempat tidur. Dia menekan keinginan yang dilepaskan oleh konstitusinya yang menawan dengan segenap kekuatannya, berusaha untuk tetap sadar. Untungnya, ini belum saat yang paling serius. Dia untuk sementara menekan keinginannya dengan kekuatannya yang kuat, tetapi dia tahu bahwa itu tidak akan bertahan lama.
Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh tubuhnya yang istimewa. Jika dia tidak bisa menemukan solusi, kewarasannya akan segera ditelan oleh keinginan. Meskipun konstitusinya yang menawan telah memberinya bakat unik, itu juga telah menghilangkan kebahagiaan yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Sekarang bahkan mungkin membuatnya kehilangan akal sehat dan menjadi didorong oleh hasrat seksual. Darla berdiri dan berjalan keluar ruangan. Dominic sedang duduk di halaman, mengobrol dengan Wenar dan yang lainnya. Mereka sudah terpisah begitu lama, jadi ada banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Wani sudah kembali ke kamarnya lebih awal bersama keempat pelayan itu. Darla berjalan menuju Dominic dan Wenat dan yang lainnya meliriknya dengan penasaran. Dominic juga memperhatikan Darla berjalan mendekat, tapi dia tidak berbalik untuk melihatnya. Sekarang dia menghindarinya. Darla melangkah maju dan berkata, "Dominic, ayo ikut aku. Ada yang ingin aku katakan padamu. Kamu bisa mengatakannya di sini saja." Dominic katakan, "Apa kamu yakin?" Darla bertanya. Ketika Dominic mendengar kata-kata itu, dia menoleh dan meliriknya. Dominic menemukan sesuatu yang aneh di mata Kamala, yang membuatnya kaget. Apa dia tahu sesuatu? "Baiklah, ayo kita pergi," ucapnya. Dia mengatakan kepada Wenat dan yang lainnya, "Tunggu aku di sini. Aku akan kembali secepatnya." Wenat mengangguk. "Keras, tolong tunggu sebentar. Aku harus bicara dengan Dominic sekarang, dan aku akan mengembalikannya padamu segera." Darla berbalik dan pergi setelah berbicara. Dominic mengikuti di belakangnya. Keduanya berjalan sampai ke dalam kamar Darla. Setelah masuk, Darla dengan santai membuat penghalang kedap suara dan kemudian duduk di kursi. Dominic tidak duduk tapi langsung bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan padaku?" Darla bertanya dengan wajah cemberut. "Dominic, apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan?" Dominic terkejut dan dia tergagap. Apa yang aku lakukan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu berani mengulanginya?" Darla sudah marah. Jika seorang prajurit tingkat tertinggi marah, Dominic akan merasa ketakutan meskipun dia berada di alam abadi. "Aku ingat. Camille seperti anggota keluargaku, jadi aku harus menjaganya. Kami tidak mengenalmu dengan baik. Bagaimana aku bisa mempercayakannya padamu? Bisakah kamu mengerti aku? Apa menurutmu ini yang aku maksud? Lalu apa yang ingin kamu bicarakan? Aku benar-benar tidak tahu." Dominic tersenyum pahit. "Bukankah kamu sangat berani di dunia spiritual? Kamu benar-benar melakukan hal semacam itu padaku. Kenapa sekarang kamu takut?" Pikiran Dominic menjadi kosong. Dia adalah kacau. Reputasinya hancur. Dominic tercengang. Mengapa Darla tahu tentang gambar dalam pikirannya? Apakah dia melihat mereka juga? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa-apaan ini? Siapa yang bisa memberitahunya apa yang sedang terjadi? Dominic merasa seperti sedang hancur. Dia bertanya dengan suara gemetar. "Ya, Darla, bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Kenapa? Kenapa? Karena kamu berani melakukannya, kamu tidak berani memberitahu orang lain." Darla mencibir. "Darla, dengar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ini benar-benar di luar kendaliku." Darla menyela. "Diam! Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Katakan padaku bagaimana rencanamu untuk menangani masalah ini." Darla mengerti apa yang terjadi. Dominic mungkin telah melalui beberapa petualangan sebelumnya, jadi dia berhasil mendapatkan vitalitas yang begitu kuat ketika dia mencapai tahap awal tingkat dominasi alam abadi. Darla bahkan curiga dia sudah memiliki vitalitas ekstrim sebelum dia melangkah ke alam abadi. Dominic adalah kesayangan Tuhan. Sebelum memasuki alam abadi, dia memiliki vitalitas yang hanya bisa diperoleh oleh prajurit di tingkat tertinggi. Karena masalah tubuhnya, vitalitas Darla memiliki kekuatan menawan yang kuat. Vitalitas Dominic yang kuat tertarik karenanya, segalanya menjadi tidak terkendali. Bagaimanapun, itu karena tubuhnya dan Darla tidak bisa mengatakan ini kepada Dominic. Dia hanya bisa menyalahkannya untuk masalah ini. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan sekarang. Dia membutuhkan Dominic untuk membantunya. Jika tidak, kemungkinan kewarasannya akan sepenuhnya ditelan oleh keinginan yang segera dilepaskan dari konstitusinya yang menawan, dan kemudian dia akan kehilangan akal sehatnya. "Darla, apa yang ingin aku lakukan?" Dominic bertanya dengan hati-hati. Ia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah pertama kalinya Dominic menemukan hal semacam ini. Mereka tidak memiliki kontak tubuh yang substansial sama sekali. Itu hanya imajinasi dalam pikiran mereka. Apa ini tadi? Itu hanya psikoseksualitas. Paling tidak, itu tidak melanggar hukum. Tapi Dominic tidak berani mengucapkan kata-kata ini padanya dan dia terpaksa menutup mulutnya. Kesenjangan kekuatan di antara mereka sangat besar. Darla baru saja melepaskan nafas, yang membuatnya tidak bisa menahannya.
Selama dia memiliki kesempatan kecil untuk menang, Dominic tidak akan menyerah begitu saja. Bagaimanapun, dia adalah pria yang tangguh. Apakah kamu meminta aku untuk mengatakan apa yang aku ingin kamu lakukan? Dominic, sebagai seorang pria, bukankah seharusnya kamu menemukan cara untuk meminta maaf sendiri? Darla, ini pertama kalinya aku menemukan hal seperti itu, jadi aku tidak tahu harus berbuat apa untuk menebusnya. Darla tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah. Apa maksudmu? Aku juga belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Aku katakan, meskipun aku telah hidup selama lebih dari 1.700 tahun, aku belum pernah disentuh oleh seorang pria. Kamu harus menebusnya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Di saat yang sama, nafasnya mulai naik turun. Dominic merasa gugup seperti perahu kecil di laut yang bisa ditelan ombak kapan saja. Dia terkejut dan dengan cepat berkata, Darla, tenanglah. Kamu adalah bos. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta, oke? Darla adalah penegak alam semesta, sangat kuat. Jika dia marah, bumi mungkin akan hancur dalam sekejap. Pada saat itu, tak seorang pun di planet ini, termasuk Dominic, bisa bertahan hidup. Menghadapi pejuang kuat seperti ini, dia hanya bisa patuh. Bahkan jika Dominic memiliki sistem, tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah seks spiritual dengan dia dalam pikirannya, dia menemukan dia tidak bisa membenci Darla sama sekali meskipun dia telah mengancam untuk membunuhnya. Adegan erotis itu terlalu nyata. Perasaan itu tidak lebih buruk daripada ketika Dominic berhubungan seks dengan Wenat dalam kenyataan. Maukah kamu melakukan apapun yang aku minta? Darla bertanya setelah mengambil napas. Iya nih, aku akan mendengarkanmu dan melakukan apapun yang kamu katakan. Dominic menjawab dengan pasti. Baik, Dominic, aku tidak memaksamu. Iya nih, aku mengatakan itu. Kamu tidak memaksaku. Aku mengatakannya atas kemauan aku sendiri. Kata Dominic. Tapi dia tidak bisa berhenti berpikir. Kamu mengancam akan membunuhku. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak memaksaku? Perempuan. Wanita sangat aneh. Dia tidak bisa memahami pikiran wanita. Karena kamu mengatakan itu, aku tidak akan mempersulitmu. Aku orang yang masuk akal. Kamu bisa pergi sekarang dan aku harus memikirkannya dulu. Aku akan memberitahumu ketika aku mengetahuinya. Jangan khawatir. Kamu tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan prinsipmu. Untuk mencapai tujuannya, Darla langsung memerintahkan Dominic untuk pergi. Baik, Darla, silakan istirahat. Katakan padaku kapan kamu memutuskan. Aku akan pergi sekarang. Dominic berbalik untuk pergi setelah berbicara. Setelah keluar dari kamar, ia menyeka keringat dari dahinya. Darla benar-benar kuat. Dominic baru saja melangkah ke tahap awal tingkat dominasi alam abadi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawannya. Setelah tenang, Dominic tidak bisa berhenti memikirkan apa yang Darla katakan. Wanita tua ini telah hidup selama lebih dari 1.700 tahun, tetapi dia masih perawan. Apakah itu benar? Pantas saja dia bereaksi seperti itu. Dominic mengingat gambar-gambar kotor di benaknya. Reaksi Kamala mirip dengan reaksi Wenat ketika mereka bercinta untuk pertama kalinya. Dia tegang dan berusaha keras untuk tidak mengeluarkan suara. Setelah diinstruksikan oleh Dominic, Wenat menjadi semakin terbuka. Dia akan bersuara saat dia mau, tanpa menahannya lagi. Sayang sekali. Apa sih itu? Dominic melihat ke langit dan menghela napas panjang. Jika dia tidur dengan Darla, yang terlihat cukup cantik, setidaknya itu akan sepadan. Tapi dia bahkan belum menyentuhnya. Dia belum mendapat keuntungan yang substansial tetapi harus meminta maaf dan menebusnya. Dominic tak berdaya menggelengkan kepalanya, berjalan menuju Wenat dan yang lainnya. Dominic, ada apa? Apa yang dia katakan padamu? Wenat bertanya. Tidak ada yang istimewa. Ini tentang Kemil. Dia ingin aku membiarkan Kemil pergi bersamanya dan mengakui dia sebagai tuannya. Jawab Dominic. Dia tidak bisa mengatakan Wenat dan yang lainnya kebenaran, dan tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu. Ia hanya bisa mengakui kesalahannya diam-diam. Tidak apa-apa baginya untuk mendapatkan ujung tongkat yang pendek. Dalam hal ini, dia tidak merasa mengalami kerugian yang serius. Dominic, apa yang harus aku lakukan? Kemil bertanya dengan lantang. Bagaimana menurut kamu? Dominic bertanya. Kemil memikirkannya dan berkata, jika kata-katanya benar, aku ingin pergi. Aku ingin melangkah ke alam abadi dan mendapatkan kekuatan tak berujung sepertimu. Jika aku bisa menemanimu, setidaknya kamu tidak akan merasa kesepian di masa depan. Kemil mengungkapkan cintanya secara belak-belakan sehingga Dominic tidak tahu bagaimana menanggapinya untuk sementara waktu. Dia tahu Kemil ingin pergi. Melangkah ke alam abadi berarti dia bisa hidup dan awet muda selamanya. Ini adalah godaan besar bagi wanita manapun, terutama kecantikan yang menakjubkan seperti Kemil.
Selain itu, dia sudah mencapai alam abadi. Kemil, itu hal yang baik jika kamu ingin pergi dengan Boyle dan menjadi muridnya. Dia adalah penegak alam semesta, dan dia sangat kuat. Dia bisa membuatmu aman, kata Dominic. Setelah mendengar ini, Wanat dan gadis-gadis lain berbalik untuk melihat Kemil dengan iri. Meskipun mereka tidak menyuarakan pikiran mereka, ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka ingin menjadi murid Darla sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memasuki alam abadi. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak menarik perhatian Darla yang merupakan penegak alam semesta yang kuat. Itulah sebabnya mereka iri Kemil. Dominic, akankah ada kemungkinan bahwa kita bisa memasuki alam abadi? Celia bertanya. Bertemu tatapan penuh harap mereka, Dominic tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tidak ingin berbohong kepada mereka, tetapi dia tidak ingin membuat mereka frustrasi. Sangat sulit, jawab Dominic. Seberapa sulit itu akan terjadi? Sharon memotong. Ini hampir tidak mungkin. Dominic menjawab dengan suara pelan. Hampir tidak mungkin bagi orang biasa untuk mencapai alam abadi. Bahkan orang-orang seperti Felix dipukul di alam saat ini, tidak dapat membuat terobosan ke alam abadi. Aku mengerti. Jadi kita hanya bisa menemani Dominic selama puluhan tahun? Celia berkata dengan getir. Saat kita tua nanti, ayo kita cari tempat tinggal. Aku tidak ingin Dominic melihatnya ketika aku menjadi seorang wanita tua. Sharon menyarankan. Aku setuju. Aku juga. Wanat dan cara katakan. Namun, Dominic tahu dari nada bicara mereka bahwa mereka kesal. Semua gadis ingin menjadi abadi dan menemani Dominic selama sisa hidup mereka. Tapi mereka tidak seberuntung Kemil. Dominic berkata sambil tersenyum pahit. Ayo, bahkan jika kamu tidak dapat mencapai alam abadi, kamu dapat hidup ratusan tahun jika kamu bekerja keras dalam seni bela diri. Bahkan jika kita bisa hidup selama ratusan tahun, kita akan mati suatu hari nanti. Ketika kami pergi, kamu akan melupakan kami, kata Celia sambil cemberut. Tidak, aku tidak akan. Aku bersumpah aku tidak akan melupakanmu. Dominic langsung bersumpah. Ia sudah menyesal mengatakan yang sebenarnya pada mereka. Seharusnya dia mengatakan kebohongan putih untuk memotivasi mereka. Dengan cara itu, mereka tidak akan berpikir begitu negatif. Kemil, ketika kita semua pergi, tolong ingatkan Dominic untuk tidak melupakan kita. Dan sering membawanya ke makam kami, kata Celia beralih ke Kemil. Celia, mengapa kamu berpikir begitu pasif? Kamu harus bekerja keras pada seni bela diri kamu. Jika kamu bahkan tidak mencobanya, bagaimana kamu bisa tahu bahwa kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencapai alam abadi? Dominic dan aku akan membantumu. Mungkin kita semua memiliki kesempatan untuk memasuki alam abadi. Dengan begitu, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kemil menghibur sambil menepuk kepala Celia. Kami tidak ingin menyerah, tapi Dominic mengatakan bahwa tidak mungkin bagi kami untuk mencapai tingkat itu, kata Celia frustasi. Tidak, Celia, kamu salah paham. Aku hanya mengatakan itu sangat sulit untuk melakukan itu, tapi aku tidak mengatakan itu adalah sesuatu yang mustahil. Manusia lebih cerdas dari makhluk lain dan memiliki banyak potensi. Kemil dan aku akan membantumu. Selama kamu mencoba yang terbaik, mungkin kamu bisa berhasil. Jangan menyerah, Dominic menjelaskan. Namun, tidak ada yang mempercayai kata-katanya sekarang. Mereka tahu bahwa dia menenangkan mereka. Suasana menjadi beku. Kemil Dominic tatapan marah. Dominic tahu dia melakukan hal yang salah, jadi dia menundukkan kepalanya. Ia berpikir bagaimana cara mengada-ada. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Aku baru saja memeriksamu, dan kamu berbakat. Meskipun kamu tidak bisa setara dengan Kemil, bukan tidak mungkin bagi kamu untuk mencapai alam abadi. Semua orang berbalik ke arah suara dan melihat Darla di belakang Dominic. Mereka tidak tahu kapan dia muncul. Setelah Dominic mengambil cuti, Darla mulai berpikir tentang bagaimana menghadapi hubungannya dengan dia. Dominic memiliki vitalitas yang kuat, yang memungkinkan dia untuk memiliki 50% kesempatan untuk membuat terobosan. Itu berarti dia sangat mungkin mencapai tingkat yang lebih tinggi dari alam abadi. Tapi sekte Glasir 7 Warna tidak menerima murid laki-laki, dan itu adalah aturan yang ditetapkan oleh para tetua kami. Dia tidak bisa Dominic ke Seven Colored Glaze Sect. Jika dia ingin menjaga hubungan baik dengan Dominic, dia harus lebih dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Dia juga membutuhkan Dominic untuk membantunya mengendalikan keinginannya. Dia telah mendengar percakapan di antara mereka, dan dia tahu bahwa gadis-gadis itu berhubungan baik dengan Dominic. Dia tahu bahwa Dominic adalah seorang sentimentalis. Begitu dia membantu gadis-gadis bergabung dengan Seven Colored Glaze Sect, Dominic akan memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengannya. Wanat dan gadis-gadis lain jauh lebih berbakat dari Kemil. Meskipun begitu, dia akan berhasil membuat mereka menjadi bagian dari sekte Glasir 7 Warna dan membantu mereka mencapai alam abadi karena Dominic. Di alam semesta,
masih banyak harta ilahi yang dapat meningkatkan bakat orang. Namun, hal-hal ini sangat berharga. Orang biasa tidak mampu membelinya. Namun, Darla bersedia membayar harga di rekening Damanik. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa kuat Damanik tumbuh, dia akan berhutang budi kepada Sekte Glasir 7 Warna. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Benarkah? Darla, apa yang kamu katakan benar? Kita semua memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam abadi di masa depan? Wenat berkata sambil matanya berbinar kegirangan. Gadis-gadis lain juga menatap Darla penuh harap. Jelas, mereka lebih mempercayai kata-kata Darla daripada Damanik. Tentu saja, itu benar. Tapi tidak mungkin bagi kamu untuk membuatnya di Bima Sakti kecil ini. Tidak ada harta ilah yang berharga di sini. Dan itu bukan tempat yang baik bagi kamu untuk menguatkan diri. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk memasuki alam abadi kecuali jika kamu pergi bersamaku dan bergabung dengan Sekte Glasir 7 Warna. Terserah kamu. Kata Darla. Kami bersedia pergi denganmu, Darla. Damanik berada di alam abadi. Bisakah dia ikut dengan kita dan bergabung dengan Sekte Glasir 7 Warna juga? Silya berkata dengan penuh semangat. Tidak, dia tidak bisa. Darla menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Senyum di wajah gadis-gadis itu langsung menghilang. Jika Damanik tidak bisa pergi bersama kami, apa gunanya pergi bersamanya dan bergabung dengan Sekte Glasir 7 Warna? Pikir mereka dalam hati, kecewa. Damanik mengangkat alisnya. Dia tidak tahu apa yang Darla lakukan. Aku keren dengan dia mengambil kemil dengan dia. Tapi dia membawa mereka semua bersamanya. Kenapa? Sharon bertanya. Dengan bakat Damanik, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dapat bergabung dengan kekuatan apapun. Tapi dia tidak bisa diterima oleh sekte kami karena kami hanya menerima wanita. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh pendiri kami. Tidak ada yang berani melanggarnya. Tapi dia bisa bergabung dengan Harmstar Mansion. Kami berhubungan baik dengan mereka. Kata Darla. Semua orang tiba-tiba menyadari ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka semua berbalik untuk melihat Damanik. Lagi pula, mereka tidak bisa membuat keputusan untuknya. Jika Damanik mengatakan tidak, mereka akan menghormati keputusannya. Melihat mata mereka yang penuh harap, Damanik tidak tega membuat mereka kecewa. Selain itu, dia juga berharap mereka semua bisa memasuki alam abadi dan bersamanya selamanya. Kalau tidak, dia harus sendirian. Teman-teman, pergilah bersamanya. Aku akan pergi denganmu juga. Kata Damanik. Sebelum Wanar dan gadis-gadis lain bersorak, ia melanjutkan. Tapi aku punya sesuatu untukmu, Darla. Tumpahkan itu. Aku di semua telinga. Darla katakan. Darla, mereka orang yang paling kusayangi. Kuharap kamu tidak mengada-ada, atau aku tidak akan melepaskanmu. Tambahnya. Pada titik ini, dia mengeluarkan aura yang mendominasi, bahkan mengejutkan Darla yang berada di daftar tertinggi alam abadi. Tidak heran dia memiliki potensi menerobos meskipun dia baru saja memasuki alam abadi. Ada yang spesial dari dirinya. Meskipun dia masih sangat lemah, dia memiliki getaran yang kuat.